yang akan mempresentasikan laporan keuangan konvensional dan syariah. Pada kesempatan kali ini di pertemuan keempat kita akan membahas mengenai laporan keuangan konvensional dan syariah. Nantinya ada beberapa yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan konsep dasar laporan keuangan. Nah, menurut Ikatan Akuntan Indonesia dalam PSAK nomor 1 tahun 2015, laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan dari suatu perusahaan pada satu periode tertentu yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut. Nah, biasanya pada setiap periode, misalkan setahunan, perusahaan menyusun laporan tahun ini atau annual report yang berisi dari yang pertama terkait dari perkembangan historis dan rencana ke depan dari suatu perusahaan. Jadi dalam laporan keuangan biasanya itu menggambarkan perkembangan historis, perkembangan perjalanan perusahaan selama 1 tahun ke depan. Karena ini, kemudian yang kedua, ikhtisar laporan keuangan. Jadi annual report ini berisi dari ikhtisar atau rangkuman laporan keuangan selama periode 2021 tahun berjalan. Yang dikatakan tadi dalam pengerjaan laporan keuangan menurut IAI, laporan keuangan itu gunanya untuk menjawab dari kebutuhan informasi mengenai kondisi maupun kinerja keuangan perusahaan selama periode tertentu. Jadi dari laporan keuangan ini kita sebagai investor atau kita sebagai masyarakat umum bisa melihat kondisi maupun kinerja keuangan dari perusahaan tersebut. Apakah kondisi keuangannya sedang naik atau sedang turun, sedang mengalami laba atau malah justru sebaliknya, yaitu mengenai rugi. Dari laporan keuangan ini kita bisa melihat bagi jajaran manajemen itu sendiri. Manajemen perusahaan itu sendiri, laporan keuangan ini bisa dijadikan sebagai alat evaluasi untuk menentukan langkah-langkah perbaikan kinerja perusahaan. Misalnya pada laporan keuangan terlihat bahwa komponen penjualan ini sedang menurun. Maka dari laporan keuangan tersebut dapat dilakukan evaluasi untuk perbaikan kinerja. Misalnya dengan melakukan terobosan-terobosan baru di bidang pemasaran produk tersebut dan sebagainya. Lantas, bagaimana seorang investor atau pengguna laporan keuangan itu dapat menilai suatu kondisi maupun kinerja dari keuangan satu perusahaan? Biasanya, seorang investor maupun pengguna laporan keuangan habis melihat kinerja maupun kondisi keuangan perusahaan melalui beberapa unsur laporan keuangan yang ada di laporan keuangan perusahaan di sini. Di sini kita akan membahas 3 mengenai bentuk dan unsur laporan keuangan yang biasanya dilihat oleh pengguna laporan keuangan maupun investor dalam menilai suatu kinerja perusahaan. Yang pertama ada neraca, yang kedua ada laporan laba rugi, dan kemudian yang ketiga ada laporan arus kas atau cash flow. Baik, kita bahas satu persatu mengenai bentuk dan unsur laporan keuangan. Yang pertama ada neraca, merupakan laporan keuangan yang memuat informasi tentang posisi finansial suatu perusahaan pada waktu tertentu. Biasanya disajikan tiap akhir tahun, pertengahan tahun, maupun kuartal pertama dengan restas seorang pemakai laporan keuangan atau seorang investor yang dapat menilai likuiditas dan kelancaran operasi suatu perusahaan. Selain itu, melalui neraca kita juga bisa melalui struktur perdanaan perusahaan, kemudian kita bisa menganalisis komposisi kekayaan dari suatu perusahaan dan juga bisa mengevaluasi sumber ekonomi yang dikuasai oleh perusahaan. Secara umum adalah neraca itu terdapat 2 komponen utama. Yang pertama di bagian sebelah kiri itu biasanya disebut dengan aktiva atau aset, kemudian lalu bagian sebelah kanan dari neraca biasanya disebut sisi pasifa. Biasanya di sisi pasifa itu terdiri dari kewajiban. Yang dimaksud kewajiban adalah hutang dan juga ekuitas. Ekuitas di sini adalah modal yang digunakan oleh perusahaan. Nah, dalam prinsip keseimbangan dalam satu neraca itu total aset sama dengan kewajiban plus modal sendiri. Selanjutnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi yaitu laporan keuangan yang menyajikan pendapatan, beban, laba atau rugi bersih dalam periode tertentu. Misalnya 1 bulan, 1 kuartal, atau 1 tahun. Tujuannya untuk mengetahui apakah perusahaan untung atau rugi selama periode tersebut.
Isi utamanya yaitu pendapatan usaha atau penjualan, harga pokok penjualan atau HPP, laba kotor, beban operasional terdiri dari gaji, sewa, dan lain-lain, laba atau rugi bersih. Yang ketiga ada laporan arus kas, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan arus masuk dan keluar kas atau uang tunai perusahaan dalam periode tertentu. Tujuannya untuk melihat bagaimana perusahaan menghasilkan dan menggunakan kas, serta menilai kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Isi utamanya ada arus kas dari aktiva operasi, arus kas dari aktiva investasi, arus kas dari aktiva pendanaan. Selanjutnya pengertian laporan keuangan konvensional. Laporan keuangan konvensional adalah laporan yang disusun oleh perusahaan berdasarkan standar akuntansi keuangan umum. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi keuangan yang relevan, andal, dan bermanfaat bagi pemilik perusahaan, manajemen, investor, kreditur, pihak eksternal lain. Fokus utamanya pada profit atau laba dan posisi keuangan. Laporan keuangan syariah adalah laporan keuangan yang disusun berdasarkan prinsip syariah, yaitu mengikuti persyaratan standar akuntansi keuangan syariah atau biasa disebut dengan PSAK syariah, merupakan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) untuk digunakan dalam penyusunan laporan keuangan berbasis syariah di Indonesia. Yang kedua yaitu mengikuti Accrediting and Auditing Organization for Islamic Financial Institution atau biasa disebut dengan AAOIV, merupakan organisasi internasional yang menetapkan standar akuntansi, audit, tata kelola, dan etika bagi lembaga keuangan syariah di berbagai negara. Tujuan laporan ini bukan hanya memberikan informasi ekonomi, tetapi juga memiliki misi keagamaan dan sosial. Ada 3 poin penting dalam laporan keuangan syariah. Yang pertama, memastikan transaksi sesuai syariah, yaitu bebas dari unsur riba, yang artinya tidak ada tambahan yang diharamkan dalam transaksi, gehar atau ketidakjelasan, dan ketidakpastian yang merugikan pihak lain, dan maisir atau perjudian, atau spekulasi yang merugikan. 2. Menunjukkan tanggung jawab amanah, artinya setiap lembaga keuangan syariah harus mempertanggungjawabkan kegiatan usahanya, tidak hanya kepada pemegang saham, tapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan masyarakat. Yang ketiga, mewujudkan transparansi dalam pengelolaan dana umat seperti zakat, infak, sedekah, wakaf, maupun hordul hasan. Yang artinya, laporan keuangan syariah juga memastikan bahwa dana sosial umat seperti zakat, infak, sedekah, wakaf dikelola secara jelas, jujur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, laporan keuangan syariah bukan sekedar catatan bisnis, tetapi juga bentuk tanggung jawab moral dan spiritual. Bentuk-bentuk laporan keuangan konvensional. Secara umum, laporan keuangan konvensional terdiri dari 5 jenis utama, yaitu 1. Neraca, balance sheet. Neraca menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu tanggal tertentu. Dengan neraca, kita bisa mengetahui berapa total kekayaan perusahaan, berapa jumlah utang, dan berapa modal yang dimiliki. Neraca ibarat potret keuangan perusahaan pada suatu titik waktu, misalnya pada 31 Desember. Jadi, hanya menggambarkan posisi pada hari itu saja, bukan pergerakan. 2. Laporan laba rugi, income statement. Laporan ini memperhatikan pendapatan dan beban perusahaan pada satu periode. Dari laporan laba rugi, kita bisa melihat apakah perusahaan mengalami keuntungan atau justru kerugian bersih. Laba rugi sendiri fokus pada kinerja selama periode tertentu, biasanya 1 bulan, kuartal, atau setahun. Ini membantu menilai apakah bisnis efisien menghasilkan keuntungan. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas. Laporan ini menjelaskan perubahan modal pemilik. Misalnya,
akibat laba atau rugi, adanya setoran modal tambahan, atau pembagian dividen kepada pemegang saham. Perubahan ekuitas penting untuk investor karena menunjukkan bagaimana modal mereka bertambah atau berkurang dari waktu ke waktu. Yang keempat, laporan arus kas. Laporan arus kas menunjukkan pergerakan uang tunai perusahaan. Arus kas dibagi menjadi 3 aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan. Dengan laporan ini, kita bisa tahu dari mana saja uang masuk dan untuk apa saja uang keluar. Arus kas memberikan gambaran real mengenai likuiditas perusahaan, apakah perusahaan cukup memiliki kas untuk operasional, investasi, dan pembayaran kewajiban. Yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan adalah bagian yang berisi penjelasan tambahan mengenai kebijakan akuntansi, metode yang digunakan, serta rincian akun yang mungkin tidak terlihat jelas hanya dari angka-angka di laporan utama. Catatan atas laporan keuangan membantu pembaca memahami konteks di balik angka-angka, misalnya metode penyusutan, apa yang digunakan, atau detail komponen aset tetap. Setelah tadi membahas laporan keuangan konvensional, sekarang kita masuk ke laporan keuangan syariah. Laporan keuangan syariah memiliki bentuk yang hampir mirip dengan konvensional, tetapi ada beberapa tambahan khusus yang memastikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Bentuk-bentuknya adalah sebagai berikut. Bentuk laporan keuangan syariah, yang pertama ada neraca. Fungsinya untuk menunjukkan posisi aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal tertentu. Perbedaan dengan konvensional, akun disesuaikan dengan akad syariah, misalnya piutang murabahah, pembiayaan mudharabah, atau pembiayaan musyarakah. Neraca syariah membedakan antara dana milik lembaga dan dana titipan atau amanah nasabah, sehingga lebih transparan. Yang kedua, laporan surplus atau defisit laba rugi menunjukkan apakah lembaga memperoleh keuntungan atau kerugian dalam satu periode. Disebut surplus atau defisit karena lembaga syariah sering mengelola dana amanah, bukan sekedar mencari profit. Isi utama dari laporan surplus atau defisit adalah pendapatan margin murabahah bagi hasil mudharabah atau musyarakah, fee jasa, serta beban operasional. Yang ketiga, laporan perubahan ekuitas menjelaskan perubahan modal lembaga akibat laba atau rugi, serta modal baru, pembentukan cadangan, dan pembagian dividen. Laporan perubahan ekuitas memberi gambaran bagaimana kekayaan pemilik lembaga bertambah atau berkurang. 4. Laporan arus kas menyajikan aliran masuk dan keluar kas dari 3 aktivitas, operasi, investasi, dan pendanaan. Laporan arus kas bermanfaat membantu menilai likuiditas, kemampuan membayar kewajiban, dan kebutuhan pembiayaan lembaga. Laporan arus kas sama dengan konvensional, tetapi transaksi harus berbasis akad syariah. Yang kelima, laporan perubahan dana investasi terikat menjelaskan perubahan saldo dana investasi yang dititipkan nasabah pada lembaga. Misalnya, mudharabah, muqayyadah. Laporan perubahan dana investasi terikat, lembaga hanya sebagai pengelola, bukan pemilik dana. Isinya yaitu mutasi setoran, penarikan, serta hasil investasi. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil menjelaskan perbedaan antara pendapatan yang dicatat oleh bank dan pendapatan yang dibagikan kepada pemilik dana. Laporan rekonsiliasi pendapatan dan bagi hasil berkepentingan untuk transparansi hak nasabah agar jelas berapa bagian keuntungan yang memang menjadi hak mereka. 7. Laporan sumber dan penggunaan dana zakat menyajikan penerimaan dana zakat dan penyaluran kepada pihak yang berhak seperti mustahik. Pentingnya yaitu
memastikan bahwa dana zakat benar-benar disalurkan secara amanah sesuai syariah. Yang kedelapan, laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Menjelaskan penerimaan dan penggunaan dana sosial umat seperti Qardul Hasan, infak, sedekah, dan wakaf. Laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan memastikan akuntabilitas dan kebajikan yang dikelola lembaga syariah. Yang kesembilan, catatan atas laporan keuangan. Memberikan rincian tambahan, misalnya kebijakan akuntansi, metode yang digunakan, serta kepatuhan terhadap prinsip syariah. Tanpa catatan atas laporan keuangan, pembaca laporan tidak akan memahami konteks angka-angka utama di laporan keuangan. Selanjutnya ada prinsip dasar laporan keuangan. Prinsip konvensional ada 6, yaitu yang pertama ada akuntansi berbasis akrual, artinya transaksi dicatat ketika terjadi, bukan saat uang masuk atau keluar. Contohnya kalau perusahaan jual barang kredit, pendapatan langsung dicatat meski uangnya belum diterima. Yang kedua, ada kesatuan usaha. Ini maksudnya keuangan perusahaan harus dipisah dari keuangan pribadi pemilik. Contohnya, uang untuk belanja pribadi bos tidak boleh dicatat sebagai biaya perusahaan. Yang ketiga, ada pengukuran berdasarkan nilai historis. Semua aset dicatat berdasarkan harga perolehannya pertama kali. Contohnya, beli tanah seharga 100 juta. Sekarang nilainya 500 juta, maka tetap dicatat 100 juta. Yang keempat ada kelangsungan usaha, maksudnya perusahaan diasumsikan akan terus beroperasi bukan tutup dalam waktu dekat. Contohnya laporan dibuat dengan anggapan bisnis akan jalan terus bukan sebentar lagi bangkrut. Yang kelima ada keterbandingan, maksudnya laporan harus dibandingkan antar periode maupun antar perusahaan. Contohnya laporan tahun ini bisa dibandingkan dengan laporan tahun lalu, jadi kelihatan perkembangan usaha. Yang keenam ada relevansi keandalan. Informasi harus berguna buat pengambilan keputusan dan data yang disajikan harus bisa dipercaya. Contohnya laba rugi yang relevan membantu investor menilai layak enggak perusahaan ditanam modal. Sedangkan di syariah ada tambahan perbedaan. Yang pertama ada larangan gharar atau ketidakpastian berlebihan. Semua transaksi harus jelas dan pasti, nggak boleh samar. Contohnya jual beli barang yang belum jelas kualitas atau jumlahnya termasuk gharar. Yang kedua ada larangan maisir atau spekulasi atau judi. Maksudnya transaksi nggak boleh untung-untungan. Contohnya main saham tanpa analisis hanya mengandalkan spekulasi bisa masuk kategori maisir. Yang ketiga ada keadilan transparansi. Semua pihak harus dapat perlakuan adil dan semua informasi disampaikan secara terbuka. Contohnya bank syariah wajib dijelaskan ke nasabah gimana pembagian hasil investasinya. Yang keempat ada bagi hasil atau mudharabah dan musyarakah. Sistem keuntungan diambil dari hasil usaha, bukan bunga tetap. Contohnya nasabah simpan uang di bank syariah, nanti dapat bagian keuntungan sesuai nisbah atau persentase bagi hasil yang disepakati. Jadi di syariah misalnya kalau ada dana zakat atau dana kebaikan itu harus dilaporkan secara jelas. Ada juga laporan khusus untuk dana investasi terkait dan bagi hasil. Jadi laporan syariah lebih detail supaya semua dana bisa dipertanggungjawabkan dengan transparan. Selanjutnya ada perbedaan utama. Laporan utama keuangan konvensional ada 5. Laporan posisi keuangan, laba rugi, perusahaan ekuitas, arus kas, sama catatan atas laporan keuangan. Yang pertama ada laporan posisi keuangan atau neraca. Di sini menunjukkan apa yang dimiliki atau aset, apa yang menjadi kewajiban atau utang, dan sisa hak pemilik atau ekuitas. Yang kedua ada laporan laba rugi. Ini menjelaskan berapa pendapatan, biaya, dan laba atau rugi dalam satu periode. Yang ketiga ada perubahan ekuitas. Di sini menunjukkan perubahan modal pemilik dari laba bersih, setoran modal atau dividen. Yang keempat ada laporan arus kas. Ini menunjukkan dari mana kas masuk dan kemana kas keluar operasi investasi perdanaan.
Yang kelima ada catatan atas laporan keuangan. Penjelasan detail tentang angka-angka, kebijakan akuntansi, dan informasi penting lain. Sedangkan di syariah ada tambahan perbedaan. Yang pertama ada laporan perubahan dana investasi terikat. Ini menunjukkan pergerakan dana titipan investor yang hanya boleh dipakai sesuai akad tertentu. Yang kedua ada laporan rekonsiliasi pendapat dan bagi hasil. Ini menjelaskan pendapatan usaha dan cara pembagiannya antara bank dan nasabah. Yang ketiga ada laporan sumber dan penggunaan dana zakat. Di sini mencatat dari mana zakat diterima dan kemana disalurkan sesuai syariah. Yang keempat ada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan. Ini berisi penerimaan serta penyaluran dana sosial lain, seperti infak, sedekah, dan wakaf. Di syariah, misalnya kalau ada dana zakat atau dana kebajikan, itu harus dilaporkan secara jelas. Ada juga laporan khusus untuk dana investasi terikat dan bagi hasil. Jadi, laporan syariah lebih detail supaya semua dana bisa dipertanggungjawabkan dengan transparan. Selanjutnya ada kesimpulan. Baik laporan keuangan konvensional maupun syariah memiliki peranan penting dalam mencerminkan kondisi keuangan entitas. Perbedaannya terutama terletak pada prinsip dan nilai-nilai dasar yang mendasarinya. Pemahaman yang baik terhadap keduanya sangat penting, terutama di negara seperti Indonesia yang menganut dual financial system. Jadi intinya, laporan keuangan baik konvensional maupun syariah sama-sama penting. Bedanya terletak di prinsip dasarnya. Kalau konvensional umum dipakai di seluruh dunia. Kalau syariah memakai nilai-nilai Islam seperti keadilan dan larangan riba. Indonesia sendiri menganut dual financial system, artinya ada bank konvensional dan ada bank syariah. Makanya kita perlu ngerti keduanya supaya bisa menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang beragam. Setelah kita belajar tentang pengertian dan bentuk-bentuk dari laporan keuangan syariah dan konvensional, selanjutnya kita akan membahas tentang contoh-contoh dari kedua laporan keuangan tersebut. Sudah ada dua tabel yang ditampilkan. Tabel yang pertama merupakan laporan keuangan syariah, kemudian tabel yang kedua merupakan laporan keuangan konvensional. Pada tabel pertama dari laporan keuangan syariah dapat dilihat ada aset dengan total 406,8 triliun, kemudian ada kas dengan 8,8 triliun, ada giro dan penempatan di Bank Indonesia dan bank lain sekitar 53,8 triliun. Kemudian ada investasi surat berharga sejumlah 62,2 triliun, piutang murabahah sebesar 140 triliun, pembiayaan musyarakah sejumlah 109 triliun, aset tetap dan hak guna sejumlah 7,7 triliun, aset tidak berwujud sejumlah 2,1 triliun, dan aset lain-lain sejumlah 4,2 triliun. Kemudian ada liabilitas dengan total keseluruhan 105,6 triliun, simpanan wadiah berupa giro dan tabungan titipan sejumlah 74,4 triliun. Ada gabungan dari SIMA dan SIPA sejumlah 3,9 triliun. Dan liabilitas ke Bank Indonesia sejumlah 18,4 triliun, utang pajak 889 miliar, liabilitas imbalan kerja 534 miliar, dan aset lain-lain sejumlah 5,4 triliun. Dapat dicermati lebih lanjut bahwasanya aset jauh lebih besar dibandingkan dengan liabilitas, yang itu artinya ekuitas dan dana syirkah atau bagi hasil dapat menutup sisanya. Selanjutnya kita akan membahas tentang tabel dari laporan keuangan konvensional, di mana dapat dilihat total aset pada tanggal 31 Desember 2024 sejumlah 66,23 triliun. Kemudian pada tanggal 30 Juni 2025 sejumlah 66,42 triliun, di mana aset utamanya berupa kas sejumlah 137 triliun naik menjadi 156 triliun, dan kredit atau pembiayaan syariah sejumlah 67,9 triliun. Kemudian surat berharga dimiliki 12,49 triliun, turun menjadi 10,7 triliun. Aset tetap dan inventarisnya sejumlah 1,73 triliun, naik menjadi
1,83 triliun. Dengan liabilitas, total liabilitasnya turun dari 58,44 triliun pada tahun 2024 ke 57,75 triliun pada bulan Juni 2025. Tabungan dan deposito menjadi penopang terbesarnya, di mana jumlah tabungan 10,5 triliun, sementara depositonya 38,9 triliun. Di bagian ekuitas, modal di sektor dan ego tetap stabil, kemudian kerugian komprehensif makin kecil, dan sementara cadangan juga tetap. Yang paling menonjol, laba ditahan naik cukup besar dan laba berjalan tetap positif. Tahun 2024 ada pembagian dividen sejumlah 140 miliar, tapi di pertengahan tahun 2025 belum ada pembagian dividen. Hasil akhirnya total ekuitas naik dari 7,78 triliun menjadi 8,66 triliun. Baik teman-teman, itulah contoh dari laporan keuangan syariah dan laporan keuangan konvensional.